Hai semuanya, kembali lagi di Public Diplomacy Series sesi kedua bersama aku, Saskia Salsabila dari Strategi and Management Program Indonesia Youth Foundation. Nah, kali ini Indonesia Youth Foundation kita mau ngadain program yang namanya Public Diplomacy Series. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Youth Empowerment, Unleashing Youth Potential for Big Impact. Nah, di sini aku udah ada bersama dua pembicara kita yang inspiratif banget. Yang pertama ada Kak Ahmad Fauzan. Hai Kak Ahmad. Halo, Saskia. Oke, nah jadi Kak Ahmad ini adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia, jurusan Jerman Literatur, dan juga memiliki banyak prestasi nih guys. Prestasinya itu adalah Delegate Indonesia for Bali Democracy Students Conference 2020, the youngest elected delegation for World Heritage Camp Indonesia 2020, 2019, the youngest elected delegation for Asian Youth Forum 2019, the grand winner of National Outstanding Student Ambassador 2019, dan juga dari sekian banyak nih achievement Kak Ahmad, ada satu nih kesamaan aku sama Kak Ahmad. Kak Ahmad tahu nggak? Dari sesama Isaac. Yes, betul banget. Aku sama Kak Ahmad tuh sama-sama Isaacer. Kalau Kak Ahmad itu Isaac UI, kalau aku dari Isaac Trisakti. Nah, selanjutnya ada speaker kita nih yang nggak kalah achievement-nya. Ada Kak Syafiq. Hai Kak Syafiq. Hai Saskia, hai Fauzan. Oke, jadi Kak Syafiq ini lagi mengambil degree of International Relations of International Program di Thammasat University Thailand as an exchange student for one semester transfer credit dan juga degree of International Program of International Relations Muhammadiyah University of Yogyakarta. Dan Kak Syafiq ini adalah founder dan presiden dari Youth Development Community dan juga co-founder Lingkar Cendekia Indonesia. Kak Syafiq juga memiliki prestasi Indonesian Delegation in International Symposium on Social Science 2020 Gajah Mada University, Most Outstanding Student in Faculty of Social and Political Science University Muhammadiyah Yogyakarta, dan second winner of the National Scientific Competition by Kokrom IMM UMY 2020. Wow, banyak banget sih achievement dari Kak Syafiq dan Kak Ahmad. Kayaknya kalau aku bacain satu-satu nggak akan kelar nih acara hari ini. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai nih bincang-bincang malam hari ini, aku mau memperkenalkan dulu tentang IEF. Jadi, Indonesia Youth Foundation adalah NGO di bidang diplomasi publik yang didirikan pada 23 Juli 2020, dan kita ini berfokus untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia, serta menjembatani persahabatan dengan komunitas internasional melalui pendidikan, pariwisata, dan pemberdayaan pemuda. Nah, IEF sudah melaksanakan beberapa event kolaborasi dengan beberapa negara. Salah satunya pada tahun 2020 kita sudah membuat Indonesia Korea Youth Friendship Forum 2020 dan juga Indonesian African Youth Empowerment Forum 2021, dan soon kita akan ada Bali International Student Festival. Oke, so langsung aja nih, aku udah excited banget. Pasti teman-teman juga mau langsung ngobrol bareng sama dua speaker kita. So, hai Kak Ahmad, hai Kak Syafiq. Halo Saskia. Ya, Oke, nah jadi aku mau nanya-nanya dulu nih. Sekarang kegiatan apa sih yang lagi Kak Ahmad dan Kak Syafiq lakuin? Boleh mungkin dari Kak Ahmad? oke. Kalau dari aku sendiri sih, kalau misal untuk beberapa waktu lalu, mungkin aku udah nyelesain beberapa kegiatan. Mungkin kayak fokusnya kemarin jadi mentee di Students ICO, East Java, terus kemarin juga sempat ngikutin beberapa kegiatan yang ada di himpunan kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang mungkin fokusnya sekarang lagi jadi project officer buat kegiatan di ISJ, Ikatan Studi Jerman, terus juga sekarang lagi bangun sebuah platform yang namanya Kim Rasa, Kita Merakit Asa, bersama dengan 7 teman saya yang ada di Universitas Indonesia. Lalu juga sekarang kita mungkin aku fokus banget nih sekarang lagi di Isaac sih. Jadi kayak sekarang lagi memang ngebangun itu banget karena kebetulan fokusnya memang sekarang lagi di Isaac banget gitu. Itu mungkin kurang lebih. Oke, cool. Nah, kalau dari Kak Syafiq, apa nih kesibukan Kak Syafiq sekarang? Oke, karena kebetulan saya di bulan Maret kemarin baru aja lulus. Jadi sekarang Alhamdulillah
kerja di Pusat Kreativitas Mahasiswa, Divisi PKM, dan di bawah Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni di kampus. Selain itu, saya juga jadi research staff di salah satu research center yang bergerak, yang fokusnya adalah development dan international studies. Kemudian saya juga lagi jadi asisten peneliti berkaitan tentang studi perdamaian di Aceh. Jadi sisanya mungkin cuman ngisi-ngisi materi, mungkin kalau misalnya diundang sama komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga lagi coba buat nulis, buat kayak kebiasaan dulu ketika S1, nulis buat conference, nulis buat bikin buku, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Saskia. Nah, kalau dilihat dari kesibukan Kak Syafiq sama Kak Ahmad, banyak banget sih kesibukannya kan. Nah, aku pengen tahu sih Kak, nah gimana sih langkah pertama kali nih Kak Syafiq dan Kak Ahmad mengetahui potensi dalam diri Kakak sesuai dengan tema malam ini kan Unleashing Youth Potential for Big Impact. Gimana sih cara Kakak tuh dari awal tahu, oh potensi aku di sini dan aku siap dan ready untuk mengembangkan potensi aku. Mungkin boleh dari Kak Syafiq? Oke, jadi memang ketika kita berbicara tentang potensi yang ada dalam diri kita, tentu aja kita nggak bisa sekali coba langsung tahu. Sekali ngikutin sebuah program, kita langsung tahu kalau this is our patience, this is my passion, dan lain sebagainya. Nah, tentu aja kita butuh pengulangan-pengulangan, kita butuh pola-pola yang akhirnya kita paham bahwasannya ini aku banget. Kalau misalnya ini adalah yang benar-benar aku minati, bukan hanya minat, tapi aku juga punya bakat di sini. Dulu ketika masih di semester 1, sebagaimana kebiasaan anak-anak hubungan internasional pada umumnya, saya coba buat banyak banget ikutan lomba, mulai dari MUN, biasanya anak-anak HI kerjanya MUN, kemudian ikutan lomba-lomba lain, ikutan conference, ikutan submit, dan lain-lain sebagainya, sampai akhirnya ngetahuin sendiri bagaimana sih sebenarnya karakter aku gitu. Bagaimana sih akhirnya passion aku dan lain-lain sebagainya dari pengulangan-pengulangan ataupun dari percobaan-percobaan yang tentu aja nggak bisa 1-2 kali. Kita butuh nyoba 10 bahkan lebih daripada itu sampai benar-benar kita paham bahwa ini benar-benar passion aku dan benar-benar mau jadi personal branding aku. Mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, nah kalau kita boleh tahu nih, passion Kak Syafiq itu apa ya Kak? Kalau saya memang dari dulu ternyata lebih cocok ke di bidang penelitian dan juga penulisan gitu. Jadi memang dari semester 1-2 mulai coba banyak hal, mulai gabung, ikut banyak organisasi dan lain-lain sebagainya, ikut lomba dan lain sebagainya, sampai akhirnya paham banget kalau memang passion saya itu memang benar-benar di penelitian. Makanya sampai sekarang kerjaannya ya neliti, nulis, kemudian conference, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Karena memang merasa ini bikin saya enjoy, tapi bikin saya selalu penasaran kayak gitu. Jadi akhirnya mau itu nulis paper, mau itu nulis buku dan lain-lain sebagainya, yang jelas itu berkaitan dengan penelitian. Makanya sampai sekarang juga sudah kerja di kampus, tapi juga nyambi-nyambi jadi peneliti di pusat studi kayak gitu, dan bantu-bantu dosen yang lagi penelitian juga kayak gitu. Oke, berarti sekarang kerjaan Kak Syafiq align ya dengan passion yang Kakak punya. Pasti senang banget tuh. Ya, ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari Kak Ahmad nih, gimana sih pertama kali Kakak tahu, oke ini potensi aku dan aku ingin mengembangkan potensi aku di situ? Mungkin aku cerita dulu ya, kayak kalau misalnya tentang potensi, aku jujur ketika SMP tuh ngikut yang lebih ke riset-riset gitu kan, terus juga aku ngikut kegiatan lomba desain grafis gitu. Terus juga ngikutin kegiatan OSIS gitu pas waktu SMP. Terus, dari ketiga kegiatan itu aku ngerasa bahwa leadership adalah salah satu potensi yang paling gede yang memang aku sangat sukai gitu kan. Jadi, dan aku minati sekali gitu, dan juga berkesempatan dulu alhamdulillah diundang Presiden Joko Widodo. Jadi pas SMP diundang itu merasa bahwa, oh ya kayaknya mungkin ini satu hal yang mungkin bisa aku, apa ya, aku kembangkan lagi gitu ketika aku nanti SMA kalau enggak aku di dunia perkuliahan gitu. Dari situlah mungkin pas mulai SMA aku mulai nih fokus ke dunia yang berbau dengan kepemimpinan gitu. Aku
fokus ke kegiatan yang mungkin di SMA kita bisa kenal dengan MPK dan OSIS kayak gitu, terus terlibat dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan di luar sekolah gitu. Jadi mulai dari situ aku juga mulai mengembangkan minatku di situ gitu. Tapi terlepas dari itu aku juga tertarik dengan dunia yang mungkin kita bisa bilang public speaking gitu ketika SMA. Jadi aku ikut beberapa konferensi gitu. Jadi mungkin kayak konferensi pelajar hebat Indonesia dulu di Makassar, terus juga aku ngikutin yang Asia Youth International Model United Nation pas SMA. Jadi dari situ aku belajar banyak banyak hal yang aku dapetin gitu. Mungkin bagaimana cara aku bernegosiasi dengan orang lain, melihat perbedaan antara satu sama lain. Jadi mungkin kalau sekarang aku bisa bilang potensi yang paling aku ngerasa bahwa tentang kepemimpinan. Apalagi pas perkuliahan aku gabung di ISEC gitu. Dan selama di ISEC memang banyak hal yang aku dapatkan gitu. Terlepas dari itu aku juga ngembangin skill aku juga yaitu di MUN dan juga IDS ataupun English Debating Society di Universitas Indonesia. Mungkin karena sekarang aku bisa bilang aku mungkin di tahun pertama gitu ya di perkuliahan. Jadi masih meraba-raba semuanya, masih nyoba hal baru, masih explore gitu. Bisa dibilang kayak sindrom maba banget gitu kan. Dan kalau Kak Syafiq kan udah nemu nih, ini aku mau ke sini gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri kan sekarang mungkin masih pecah gini, aku mau masuk ke dunia yang bau-bau ke corporate atau aku mau masuknya nanti ke dunia government. Tapi aku percaya bahwa mungkin aku bisa lebih ke connecting the dots-nya itu. Gitu. Mungkin itu sih kurang lebihnya, Saskia. Oke, cool. Dan juga tadi kan kita udah bahas tentang gimana cara kakak-kakak mengetahui potensi dan yang paling penting adalah berani nih untuk terus mengembangkan potensi yang kita miliki. Selanjutnya terkait dengan Unleashing Youth Potential for Big Impact di tema Public Diplomacy Series ini, tadi kan Kak Ahmad dan juga Kak Syafiq itu udah punya banyak banget nih pengalaman internasionalnya. Dan di sini kita itu ingin mengajak para teman-teman kita yang belum pernah nih mencoba atau masih takut-takut untuk mengikuti kegiatan internasional. Nah, itu pertama kali nih Kak Syafiq dan Kak Ahmad mengikuti kegiatan internasional itu programnya apa dan gimana sih rasanya? Apakah takut-takut atau waktu itu langsung pede banget? Mungkin boleh dari Kak Syafiq? Oke, jadi kalau misalnya berbicara tentang international exposure, sebenarnya saya tinggalnya dulu di pesantren gitu. Jadi sekitar dari SMP sampai SMA saya di pesantren. Nah, jadi kalau misalnya dibilang untuk pertama kali kegiatan internasionalnya itu dulu mungkin teman-teman pernah dengar AFSCS kayak gitu. Pertukaran pelajar SMA dan lain sebagainya. Dulu saya dari ceritanya saya udah lulus nih tahap 1, 2, 3, 4, 5. Benar-benar sudah sampai ke nasional untuk yang US, pertukaran pelajar yang itu bakal dikirimin di Amerika gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata tiba-tiba orang tua itu berubah pikiran. Orang tua berubah pikiran, akhirnya saya nggak dibolehin ke Amerika. Nggak bolehin ke Amerika karena setahun di sana. Jadinya ketika ke Jakarta buat seleksi nasional, saya cuma bilang ke panitianya kalau misalnya saya nggak bisa berangkat, karena saya nggak dibolehin sama orang tua kayak gitu. Nah, tapi setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan, waktu itu saya kelas 2 SMA, if not mistaken, kelas 2 SMA, akhirnya saya ada kesempatan untuk berangkat AFS waktu itu ke Denmark. Kemudian di Denmark itu programnya dibagi 2 lagi, ada yang belajar di boarding school di Denmark, kemudian juga summer school di Italia. Jadi dibagi 2 di Denmark dan di Italia. Dan karena memang awalnya sudah semangat banget mau ke Amerika, jadinya ya biasa aja sih, maksudnya nggak ada malu-malu karena memang ngerasa sudah saya siapin dari awal satu SMA buat berangkat ke Amerika, tapi ternyata nggak dibolehin dalam tanda kutip sama orang tua, dan alhamdulillah dapat kesempatan buat berangkat ke Denmark. Ya udah, akhirnya saya semangat banget, bahkan itu masih umur berapa ya, umur 16 17 kalau nggak salah. Itu saya benar-benar cuman orientasi di Jakarta. Setelah itu benar-benar dari Jakarta sampai di Belanda saya sendirian. Jadi kayak anak umur 16-17 tahun benar-benar dilepas sendirian tanpa siapapun di kiri kanan. Tapi saya enjoy aja gitu. Saya ngerasa nyaman aja, saya ngerasa karena mungkin terlalu semangat tadi ya. Habis itu saya di Belanda ketemu dengan teman-teman dari AFS Malaysia. Nah, baru waktu itu saya
bisa kumpul bareng teman-teman. Nah, akhirnya pas pulangnya juga, ketika saya sudah selesai program AFS itu tiba-tiba tiket saya nggak tahu kenapa berubah gitu. Jadi para panitia AFS itu pada panik, pada ketakutan, kok bisa nih yang harusnya saya pakai, yang harusnya saya lewat Belanda waktu itu, tapi saya malah transitnya di Turki kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah nggak masalah, saya malah malah senang gitu karena berangkatnya udah dari Belanda, jadi pulangnya nggak usah lewat Belanda lagi, langsung ke Turki kayak gitu. Jadi ya saya enjoy aja, ngerasa seneng banget. Nah, mulai dari situlah saya akhirnya tersesat di jalan yang benar gitu. Karena saya dulu SMA IPA, karena dulu stigmanya anak-anak SMA ya mungkin di tempat saya IPA itu orang-orang pintar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya it's not really my passion. Dan akhirnya saya gara-gara KFS tadi pertukaran pelajar, akhirnya saya memutusin untuk masuk HI ya kayak gitu. Dan nggak nervous, nggak malu, tapi semangat kayak gitu sih. Mungkin cerita. Oke, kita nih punya, Fanda punya satu kesamaan juga nih yang sama dengan aku sama Kak Syafiq. Kita sama-sama masuk jurusan yang kita nggak sesuai passion. Aku juga waktu SMA IPA, tapi ternyata aku nggak passion, makanya aku kuliah pindah haluan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Oke, Sekarang lebih nih. nyaman ya, Saskia? Iya, benar banget. Sekarang aku senang banget karena menjalankan semua sesuai passion aku. Nih, tadi kan Kak Syafiq tuh semangat banget dan Kak Syafiq tuh tahu dari mana sih ada program di luar negeri seperti itu, apalagi umurnya baru 16 tahun. Apa yang membuat waktu itu aku pengen banget ke sana dan aku pengen banget ikut program ini gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya uh, pingin banget atau pokoknya aku harus gitu, sebenarnya enggak juga sih. Karena waktu itu mungkin kita masih di pesantren ya kita banyak belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa senior yang sudah pernah lolos ke sana. Jadi memang AFS cabang chapter Balikpapan itu benar-benar apa namanya melakukan apa namanya kunjungan gitu ke pesantren untuk memperkenalkan program ini. Dan sebenarnya awal mulanya itu cuma ngetes kemampuan diri aja gitu. Sebenarnya aku bisa nggak sih lolos di kegiatan ini? Karena kan tahapannya banyak banget. Kemudian kita juga harus compete dengan berbagai macam sekolah-sekolah unggulan yang ada di daerah saya waktu itu. Dan dari coba-coba itu, oh ternyata alhamdulillah dikasih rezeki bisa lolos ke tahap yang sampai ke final kayak gitu. Jadi awalnya cuma coba-coba berhadiah gitu. Oke, coba-coba tapi akhirnya keterusan ya, sering banget ikut kegiatan internasional sampai saat ini. Oke, nah ini selanjutnya kita mau nanya nih sama Kak Ahmad. Kalau Kak Ahmad pertama kali ikut kegiatan internasional itu kapan dan kenapa gitu? Aku sebenarnya punya 2 kesamaan sama Kak Syafiq. Yang pertama kita bilang tentang, jurusan ya. Aku pas SMA dulu juga jurusannya IPA gitu. Terus yang kedua, aku juga AFS, juga dulu ikut AFS gitu. Dan aku punya personal experience yang sama banget sama Kak Syafiq. Jadi aku pengen banget ngikut, AFS YES, kebetulan aku udah lolos sampai tahap, eee, tahap terakhir liga, aku juga udah apa ya, dikirimin buat, "Fauzan, kamu berangkatnya ke negara ini ya dapatnya." Tapi aku dapatnya short term pas waktu itu. Terus, dan sama lagi adalah hal yang tadi aku ketawa pas Kak Syafiq bilang dia ke Denmark dan aku juga dapetnya Denmark. Jadi kayak sama banget. Jadi kayak kaget aja itu. Jadi, aku juga itu pengalaman pertama aku pas nyoba-nyoba gitu kan. Terus akhirnya juga tapi kalau dari aku sendiri, aku akhirnya nggak ngambil karena kebetulan juga beberapa pertimbangan gitu juga. Terus aku juga udah megang mandat sebagai, MPK di situ. Terus aku mikir lagi kayak apakah sebenarnya, mungkin aku ngambil atau enggak gitu, dengan pertimbangan beberapa hal gitu kan. Jadi akhirnya aku, oke deh nanti mungkin bisa pas perkuliahan gitu nyoba lagi. Tapi memang aku bisa bilang kalau misalnya kita ikut AFS atau YES itu bisa jadi life changing experience banget, apalagi pas kita SMA gitu kan. Apalagi nanti pas mau ceritain ke anak-anak, itu kan bisa banget gitu. Dulu ayah pernah ke Denmark loh gitu-gitu. Mungkin kalau dari aku pertama kali itu dulu aku ikut Asia Youth International Modality United Nation gitu. Itu pertama kali pas aku di Malaysia. Dan di situ nggak jauh-jauh gitu loh, anak-anak yang ngikut itu tuh pasti seseorang yang memang passion-nya nggak jauh dari kita gitu, pengen ngikut dan mereka tuh rata-rata yang ngikutin AFS YES gitu loh. Jadi ketemu orang itu juga gitu kan, terus juga sama teman-teman yang dari international relations juga kayak gitu dan aku ngerasa di situ apa ya, yang
ngebuat aku pengen nyoba international exposure itu terus-menerus karena dengan keadaan di situ gitu loh. Mereka sangat open dengan berbagai macam hal. Kita di situ nggak ada mikirin kayak lo agamanya apa gitu, nggak ada kayak gitu. Itu kita datang memang sebagai seseorang yang memang datang ke situ, mereka sangat open, nggak pernah mikirin kita dari mana. Itu satu hal yang mungkin yang aku pelajari gitu kan. Dan juga mungkin selanjutnya yang menarik bagi aku, international exposure aku mungkin dulu ikutin, ASEAN Youth Forum gitu. Itu mungkin bisa dibilang regional lah, tapi, hal yang paling, apa ya, yang paling buat aku kagum adalah kalau di situ kan kita memang fokusnya kepada perbedaan kita gitu loh, dari minoritas yang ada di negara masing-masing gitu. Kayak misalnya contoh Thailand, dia isunya mungkin lebih LGBT gitu. Kalau misalnya Indonesia mungkin juga ada yang LGBT juga, terus ada yang dari Indonesia juga ada isu-isu pendidikan kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri kan isunya tentang pendidikan gitu kan. Kebetulan aku dari daerah, kita bawa masalah tentang isu-isu anak-anak yang memang lack of privilege gitu, yang kurang banget tentang kesempatan belajar ataupun opportunity yang kita bilang tentang international exposure gitu. Jadi aku ngerasa bahwa memang sebagai seorang minoritas yang berasal dari daerah yang mungkin banyak sekali kekurangan yang bisa dibilang tentang fasilitas gitu. Jadi pas di sana bisa ngobrol langsung gitu. Sebenarnya seenggaknya aku ngerasa bahwa aku nggak sendiri, tapi aku juga ada teman dari daerah lain yang memang kita juga punya masalah yang sama gitu. Seenggaknya dengan itu bakal jadi a better condition lah buat making a great impact to others kayak gitu sih. Itu kurang lebih pengalaman selama internasional. Oke, aku setuju banget nih sama Kak Ahmad, kan aku juga punya pengalaman internasional waktu aku ISEC ke Malaysia. Di situ juga sama sekali kita nggak melihat kayak kamu dari mana, kayak misalnya agama kamu apa, kita di sana bener-bener, ya udah kita waktu itu aku ada project bareng, kita bener-bener secara profesional dan seru banget karena dari 16 nationality yang berbeda-beda, kita buat satu project bareng, di situ kita bisa, menggali potensi kita lebih dalam lagi. Dan tadi satu highlight yang aku ambil dari Kak Ahmad, motivasinya adalah nanti kalau udah nikah bisa cerita ke anaknya, "Papa dulu ikutan kegiatan ini loh," gitu. Oke, motivasi yang keren. Oke, nah, tadi kan aku udah nanya nih pengalaman pertama kali, selanjutnya, pengalaman apa sih yang paling, Kak Ahmad sama Kak Syafiq, mmm, paling memorable atau pengalaman yang paling berharga dan yang paling pengalaman yang paling disayang deh gitu, dari sekian banyak pengalaman internasional yang udah Kakak ikutin, baik itu mungkin delegasi ataupun competition. Sekarang mungkin dari Kak Ahmad dulu lagi ya, boleh? Ya, kalau misal dibilang tentang pengalamannya, mungkin aku bisa bilang tadi aku bilang ASEAN Youth Forum salah satunya gitu, dan salah satunya lagi itu World Heritage Camp Indonesia gitu. Jadi di situ kebetulan kegiatannya diadain di Bali ya. Jadi di situ sama teman-teman dari berbeda negara juga kita ngobrol tentang bagaimana sih kita menjaga warisan dunia sebagai pemuda gitu. Jadi di situ kita fokusnya ke situ gitu. Dan kenapa itu sangat memorable bagi aku karena kebetulan banyak orang yang tidak memiliki perspektif tentang gimana sih sebenarnya warisan budaya yang ada di Indonesia gitu. Dan dari situ aku belajar banyak sebenarnya kita tuh dari warisan budaya tuh kita bisa belajar banyak gitu. Misalnya contoh perdamaian dunia itu terbentuk juga dari warisan budaya gitu. Itu bisa dibangun melalui itu gitu. Dengan kita menjaga warisan budaya dunia, orang-orang percaya, oh ya ini warisan budaya dunia, berarti yang ikut berkontribusi untuk menjaganya bukan cuma kita sebagai orang Indonesia, tapi juga sebagai orang sebagai rakyat global lah gitu, sebagai masyarakat global, internasional kayak gitu. Jadi merasa bahwa memang kepemilikan warisan ini bukan hanya milik kita sebagai kita dari negara Indonesia, tapi juga milik seluruh orang yang ada di dunia gitu. Dan dari situ aku ngerasa sebenarnya kita tuh terikat satu sama lain gitu dengan negara lain gitu, dan juga di Indonesia juga berbagai macam warisan budaya yang ada gitu, dan itu yang ngebentuk sebenarnya Indonesia jadi unik gitu. Dan aku ngerasa bahwa semakin aku belajar tentang itu, semakin aku cinta Indonesia. Dan juga kayak hari ini misalnya aku pakai baju batik Besurek itu, aku ngerasa bahwa memang kebetulan aku dari Provinsi Bengkulu, jadi pas aku ke daerah-daerah kadang aku kan SMA dulu di Jawa Timur ya, ngerantau di sana sendiri. Terus banyak orang yang masih belum tahu Provinsi Bengkulu gitu. Jadi kayak sebenarnya rada kesel sih karena orang belum tahu Provinsi Bengkulu. Tapi mungkin aku ngambil sisi positifnya adalah
Gimana caranya aku memperkenalkan Bengkulu kepada orang lain. Layaknya juga aku sekarang adalah sebagai mmm, seorang warga negara Indonesia ingin memperkenalkan Indonesia kepada orang luar gitu, bahwa Indonesia memang memiliki keberagaman dan memiliki kekayaan yang luar biasa kepada orang banyak gitu. Itu hal simpel yang mungkin aku pengen perlihatkan melalui mungkin aku proaktif dalam kegiatan itu dan berani dalam berpendapat. Itu sih, Kak Saskia. Oke, benar banget. Tadi kata Kak Ahmad bilang, kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi sebenarnya kita juga ada global citizen. Kita juga adalah warga dunia nih, gitu. Jadi kita harus terus tahu juga apa aja sih perkembangan dunia saat ini, gitu. Selanjutnya, kalau dari Kak Syafiq nih, pengalaman apa yang paling memorable, yang paling disayang deh dari seluruh pengalaman internasional Kak Syafiq? Oke, kalau misalnya ditanya yang memorable for the international exposure atau international activity, mungkin I would say every single journey when during the international program is always memorable karena mereka karena setiap perjalanan saya untuk kegiatan internasional itu mereka selalu punya kenangan-kenangan yang berbeda dan semuanya layak untuk dikenang kayak gitu. Kalau misalnya ketika pertama kali saya ke Denmark waktu uh, itu benar-benar ngerasa sudah bukan biasanya kan kita mungkin kalau misalnya di masih di Asia mungkin kita masih nemuin toilet-toilet yang basah dan lain sebagainya. Itu benar-benar ketika masih SMA dan mendarat transit di Belanda itu kan udah nggak ada sama sekali yang namanya air di kamar mandi. Terus ketika di Denmark juga sering ngambil minum ke dapur, terus ditegur sama temen, ngapain kamu ngambil air minum di dapur gitu. Karena keran-keran mereka di kamar mandi sudah bisa diminum. Jadi dan itu pertama kali saya benar-benar presentasi tentang bagaimana budaya Indonesia. Dan itu benar-benar kayak ngerasa bahwa rahasia nationality kita benar-benar nasionalisme kita itu benar-benar tumbuh ketika kita udah jauh dari Indonesia kayak gitu. Yang kedua mungkin pengalaman saya di Thailand ketika saya mengikuti program transfer kredit itu ngerasa bahwasannya terutama di ASEAN bahwasannya masalah-masalah tentang kemanusiaan, masalah-masalah tentang government, masalah-masalah tentang bagaimana korupsi dan lain sebagainya itu masih benar-benar jadi uh, big obstacle buat kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara. Karena apa? Karena waktu itu ketika saya exchange nggak tahu kayak semua kejadian terjadi pada saat itu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama, waktu itu lagi pemilihan untuk perdana menteri di Thailand. Yang kedua, waktu itu juga kita lagi puasa. Terus yang ketiga, itu lagi benar-benar walaupun nggak sebesar saat ini demonstrasinya, tapi waktu itu juga udah mulai demonstrasinya besar-besaran yang ada di Thailand. Jadi kayak bisa ngasih banyak insight tentang bagaimana sih kondisi Asia Tenggara hari ini. Dan kalau untuk kegiatan-kegiatan lomba, mungkin yang paling memorable itu ketika saya ikutin kegiatan uh, International Leadership Camp. Waktu itu kita ada sekitar 12 representatif dan waktu itu sempat jadi alhamdulillah jadi best delegate dan setelah dari best delegate itu setiap kegiatan-kegiatan internasionalnya alhamdulillah bisa dapat achievement dan mungkin berakhir sampai situ, sisanya kan kegiatannya online jadi nggak ada memorable-nya karena habis itu pandemi kayak gitu setelah 2019 2020 awal kayak gitu sih mungkin. Jadi ya perjalanan luar negeri itu bahkan mungkin kita bisa mengatakan setiap perjalanan kita kayak gitu. Setiap perjalanan kita akan selalu membuat sesuatu memori-memori baru yang tentu aja kita bisa belajar sesuatu yang baru yang akhirnya kalau kita mau mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang terjadi itu bisa membuat kita semakin tumbuh dewasa dan melihat bahwasannya kita belum ngapa-ngapain untuk bangsa kita dan itu menjadi refleksi bahwa tugas kita masih besar kayak gitu.
Ya, setuju banget. Setiap, pengalaman kita itu kita di situ bisa belajar. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, selama mengikuti kegiatan internasional, apa aja sebenarnya sih yang udah Kakak-Kakak pelajarin, maksudnya terkait self development ataupun soft skill, pun hard skill yang udah Kakak-Kakak, dapatin selama mengikuti kegiatan internasional? Mungkin boleh dari Kak Ahmad, apa aja nih Kak yang udah Kakak dapetin? Oh, mungkin yang aku dapetin yang paling pertama, aku tahu sebenarnya potensi aku di mana gitu. Jadi aku ngerasa dengan aku ngikut international exposure itu sendiri, mmm, itu ngebantu aku sih untuk tahu dan nge-track sebenarnya kemampuan aku sejauh mana gitu. Karena aku ngerasa bahwa sebenarnya semua kegiatan yang aku ikuti itu pas awal-awal ketika SMA juga selalu base-nya mungkin, kabupaten, provinsi, baru nasional gitu. Dan aku masih belum berani mencoba untuk ikutin kegiatan yang, skalanya jauh lebih besar daripada itu. Tapi, aku ngerasa bahwa memang beda banget perspektif kita sebagai seorang Indonesia, ketika kita ngikut kegiatan cuma base-nya, di nasional dan juga internasional gitu. Mungkin kita bisa bilang tentang ini. Kadang kita sebagai pemuda terlalu egois bagi aku mungkin, kayak mungkin ini pandangan aku aja, kalau mungkin, Kakak, mungkin ada pandangan lain silakan gitu. Kalau menurut aku kadang kita terlalu egois sebagai pemuda karena kita berpikir bahwa, kita, sehebat itu gitu, sebagai seorang pemuda, mungkin kita memiliki gambaran Indonesia memang adalah sebuah negara yang bagus, negara yang kuat, yang hebat, tapi kadang kita nggak melihat beberapa sisi-sisi rapuh itu yang ada di Indonesia. Dengan kita ngikutin kegiatan internasional itu kita bisa ngelihat nih, sisi rapuh mana nih yang ada di Indonesia, sisi rapuh mana yang mungkin ada mmm, di daerah-daerah tertentu gitu. Dengan itu kita bisa ngikutin sebenarnya kita bisa kontribusi di bagian itu gitu loh. Dengan itu mungkin aku belajarnya mungkin nggak egois gitu. Kayak misalnya contoh, kadang kita terlalu menutup mata kita bahwasanya, ada masalah-masalah di daerah, ada isu-isu minoritas yang terjadi gitu. Dan dengan kita ngikutin international activity ini, itu yang membuka mata kita untuk tahu lebih banyak tentang, hal-hal yang di sekitar kita. Terus juga, mungkin kurang lebih aku bilang helikopter view-nya jauh lebih gede gitu kesempatannya untuk melihat itu kan. Terus, selain itu aku, sebenarnya membuka mata tentang potensi diri aku itu, mungkin aku bisa bilang tentang passion gitu. Aku sangat suka bertemu dengan orang-orang baru, aku juga suka untuk berbagi pendapat aku, jadi melalui mungkin aku ikut MUN dulu, jadi dari situ, aku belajar banyak bagaimana bernegosiasi, berkomunikasi dengan orang banyak, lalu ikut ASEAN Youth Forum, dari situ aku juga ngelihat perbedaan gitu kan. Terus, oke mungkin potensi aku cocoknya mungkin kayak nyoba kegiatan yang kurang lebih nggak lagi di IPA deh, aku mau pindah deh, yang berbau sosial kayak gitu kan. Dari situlah aku belajar kayak aku mau mau, ke sosial, jadi lebih fokus ke passion aku. Walaupun dari pandangan aku kayak mungkin pas SMA mau banget nih ikutin passion, tapi pas kuliah aku ngerasa kadang jangan sampai diri aku karena passion aku, menutupi diri aku layaknya, passion itu adalah topeng bagi aku gitu. Jadi kayak semua alasan itu berpacu kepada passion gitu. Aku nggak mau belajar matematika karena itu bukan passion aku gitu. Aku mencoba untuk menghindari itu, tapi aku percaya pada passion, bahwa passion itu yang akan ngebawa aku pada titik tertinggi, tapi juga aku tetap sadar bahwa aku mau belajar hal baru. Mungkin growth and learn adalah kunci yang aku pelajari selama aku dapat, di, eee, pengalaman di international activity sih, kurang lebih gitu. Oke, growth and learn, setuju banget. Terus tadi kan Kak Ahmad bilang nih, awalnya dulu Kakak ikut kegiatannya skalanya mungkin, kabupaten, nasional, terus apa sih yang membuat Kak Ahmad berani akhirnya untuk, "Oke, gue mau ikutan kegiatan internasional," gitu? Mungkin ada beberapa poin yang bikin aku kayak pengen nyoba internasional karena kita kan sebagai manusia memang orangnya nggak pernah puas gitu kan. Terus juga kita yang pengen belajar hal yang baru, terus tunjukin mungkin kalau SMA kita selalu bilang bilang kalau, bilang ke pembuktian diri lah ya kurang lebih. Aku kadang kayak mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pas udah kuliah, kita bukan lagi bahas tentang pembuktian diri gitu kan. Sebenarnya itu titik menurut aku titik di mana aku bertumbuh gitu, di mana aku ngerasa bahwa kita udah nggak perlu lagi untuk membuktikan diri kita, tapi kita ngelakuin yang terbaik yang kita bisa gitu. Jadi aku ngerasa bahwa, memang itu tercipta dari pembuktian pembuktian ingin membuktikan diri aku bahwa diri aku bisa gitu. Itu poin utama sebenarnya. Tapi bagi aku mungkin, itu bisa menjadi perspektif yang benar ataupun perspektif yang salah. Tapi terlepas daripada itu, tujuan yang utama adalah
kita belajar banyak dari international exposure atau international activity yang kita ikuti gitu. Mungkin langkah yang bikin aku berani adalah aku ngerasa aku harus membuka lapisan baru dari diri aku. Aku harus belajar banyak hal dari orang luar negeri, mengetahui perspektif orang yang berbeda-beda. Itu jauh lebih penting. Aku nggak mau melihat perspektif itu hanya berdasarkan dengan layaknya kacamata kuda lah, cuma satu satu kacamata dong, dan aku nggak bisa melihat dunia luar. Dan dengan berani atau ngerasa itu yang akan buat aku lebih tahu potensi diri dan lebih bagus lagi untuk ke depannya, gitu sih, kurang lebih. Ya bener banget, itu kita harus berani, karena kalau misalnya Kak Ahmad dari dulu nggak pernah berani, nggak mungkin tuh sekarang di CV-nya punya rentetan achievement internasional yang banyak banget gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih yang belum pernah mengikuti kegiatan internasional, terus takut, ayo coba dulu berani, karena kita nggak akan pernah tahu gitu potensi kita tuh sebesar apa. Nah kalau dari Kak Syafiq nih, gimana tuh Kak? Pertama kali mengikuti kegiatan internasional. Gimana caranya Kakak tuh berani, dan memutuskan untuk mengikuti kegiatan itu? Oke, mungkin sebelum itu saya juga mau jawab terkait apa sih kira-kira hal ataupun pembelajaran apa yang kita dapat ketika Iya. mengikuti kegiatan international exposure seperti itu. Jadi kalau misalnya dari diri saya pribadi, bahwasannya memang dulu ketika sebelum masa-masa pandemi, saya memang punya target tuh. Jadi minimal 1 tahun karena mungkin latar belakangnya juga dari hubungan internasional. Jadi kayak memang punya acuan pribadi kalau memang harus ikut kegiatan internasional kayak gitu. Minimal 1 tahun, 1 kali minimal gitu ke luar negeri kayak gitu. Jadi saya punya target ketika masih mahasiswa kayak gitu. Walaupun baru-baru aja sih lulusnya nggak lama-lama kayak gitu. Yang saya dapetin adalah satu, kita akhirnya bisa lebih respect. Itu sih, karena hari ini ketika kita berbicara, ketika kita masih belum terlalu, nggak semua sih, nggak semua juga kayak gitu, tapi ketika kebanyakan orang itu benar-benar dia hanya berkecimpung di dalam tempatnya sendiri, di wilayahnya itu sendiri, maka dia bisa aja menganggap bahwasanya dia udah cukup hebat untuk itu. Sedangkan ketika kita melakukan perjalanan-perjalanan luar negeri, international exposure dan lain sebagainya, kita akan mengetahui bahwa banyak wawasan yang akhirnya menjadi insight yang seharusnya itu kita akhirnya bisa apresiasi banyak orang kayak gitu. Terutama kalau misalnya kita di negara-negara yang sudah maju, itu benar-benar orang-orang di sana kulturnya sudah benar-benar apresiasinya setinggi mungkin. Dan benar-benar iklim kompetisinya sudah kayak bisa dibilangin sudah benar-benar nggak ada kayak gitu. Jadi untuk akhirnya dalam tanda kutip saling menjatuhkan satu sama lain itu udah jarang banget. Berbeda kalau misalnya kita mohon maaf uh, ikutan international exposure, international program atau international activity yang itu di sana kita kumpulin sama orang-orang di negara berkembang. Itu bakal kerasa banget yang iklim kompetisinya itu bakal kerasa banget. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu sama orang-orang dari negara-negara maju, kita akan lebih mudah untuk sharing, kita lebih akan mudah untuk saling support satu sama lain, dan kita selalu dapat apresiasi itu sih. Jadi akhirnya kita bisa mencoba untuk menerapin itu ke teman kita, ketika teman kita juara, ketika teman kita membuat sesuatu, kita coba buat respect sama mereka, kita coba untuk appreciate what they have done, dan lain-lain sebagainya, yang akhirnya itu pelan-pelan semoga nanti akhirnya iklim apresiasi, iklim saling mendukung satu sama lain itu bisa tumbuh, karena hari ini kita juga masih krisis apresiasi ya gitu. Misalnya teman kita juara ini juara itu dijulitin atau di apa namanya digibahin dan lain sebagainya, kayak gitu doang gue juga bisa dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya itu kelihatan simpel, tapi sebenarnya itu bisa berdampak besar buat potensi-potensi anak muda gitu. Jadi dari akhirnya ketika kita ketemu dengan orang-orang luar negeri, bisa aja dia lebih tua, kadang-kadang lebih tua, tapi dengan pemikiran kita dia lebih respect, lebih appreciate, dan itu yang benar-benar buat saya senang banget buat ngikutin berbagai kegiatan internasional kayak gitu. Oke, berarti tadi yang Kak Syafiq dapetin tadi dari, apresiasi ya, Kak. Nah, terus, apresiasi apa sih gitu yang pernah teman-teman Kak Syafiq berikan nih untuk Kak Syafiq selama mengikuti kegiatan itu? Ya kenapa Kak Syafiq tuh kayak, oke,
Itu adalah hal yang benar-benar Kak Syafiq kerasain sama mengikuti kegiatan internasional. Oke, jadi ketika kita coba buat diskusi sama teman-teman sebaya kita, ketika kita ngumpul dengan teman-teman sebaya kita, kadang-kadang kita malah saling nonjolin gitu, gue bisa ini, gue bisa itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah ngobrol sama teman-teman dari luar negeri, itu benar-benar mereka benar-benar pure sharing. Benar-benar kalau misalnya benar-benar itu bagus, statementnya, pola pikirnya, pemikirannya, mereka akan lebih respect kayak gitu. Dia nggak akan mandang umur, kamu umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, it doesn't matter. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu berpikir kayak gitu. Jadi ketika kita diskusi sama yang mungkin sudah lebih berumur, sudah master, udah sedang menempuh PhD, tapi mereka tetap apresiasi apa yang jadi pendapat kita dan lain-lain sebagainya. Bukan akhirnya malah menjatuhkan, bukan akhirnya malah membuat kita nggak ada semangat lagi untuk belajar. Orang itu kalau misalnya sudah diapresiasi, walaupun dengan hal-hal simpel aja, itu nanti akan tumbuh semangatnya untuk akhirnya bisa terus berkembang, terus maju. Kayak gitu sih. Ya, aku setuju banget sih kalau misalnya kita diapresiasi, kita malah jadi lebih percaya diri gitu. Dan juga ini adalah salah satu skill mungkin yang kita harus punya sebagai anak muda, itu adalah empowering others gitu. Itu adalah salah satu skill yang harus kita miliki. Dan kita bisa tuh menumbuhkan skill empowering others dengan mengikuti kegiatan internasional. Mungkin tadi kan kita udah sharing nih, gimana sih tips and trick pertama kali ikut kegiatan internasional, terus juga gimana caranya untuk berani. Sekarang aku mau nanya terkait, kan sekarang udah banyak nih teman-teman yang mengikuti kegiatan internasional, tapi tuh rasanya nggak pernah menang dan selalu gagal, which is misalnya itu oke gitu, karena kan kita masih belajar. Tapi kan kalau untuk Kak Syafiq sama Kak Ahmad nih, achievement-nya udah banyak banget. Mungkin boleh di-share kenapa sih Kakak itu bisa menang, strateginya apa, terus persiapannya gimana, dan menurut Kakak apa sih kualitas yang Kakak punya, sehingga Kakak bisa memenangkan kegiatan-kegiatan tersebut? Boleh dari Kak Ahmad? Baik, mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya bilang tentang kegagalan gitu, aku selalu memaknai kegagalan sebagai bentuk aku berproses gitu. Jadi aku tergantung kita memaknainya gitu. Sebenarnya kegagalan ataupun kesuksesan gitu itu tergantung kita. Apalagi kita bilang tentang keberanian untuk mencoba gitu. Kita bisa nakarin mungkin kesuksesan saya kalau misalnya dibilang tentang kegiatan internasional, mungkin dengan saya mencoba gitu, berarti itu adalah sebuah kesuksesan. Jadi kita mungkin bisa takarnya bikin dari hal kecil dulu gitu. Mungkin kita takarin, oh ya saya mencoba dulu, mungkin itu adalah suatu hal kesuksesan. Nanti naik lagi gitu. Oh ya dengan saya ikut berpartisipasi aktif itu adalah suatu kesuksesan. Terus sudah itu naik lagi gitu. Dengan saya mendapatkan award itu bakal jadi kesuksesan bagi saya. Jadi setiap orang punya maknanya masing-masing tentang kesuksesan. Jadi menurut saya kalau misalnya kita bilang tentang orang berani atau tidak, mungkin kita perlu memaknainya dengan hal yang berbeda gitu. Melihat suatu sudut pandang dari hal yang positif gitu. Kayak terus juga saya kemarin daftar di kegiatan di kebetulan bulan April gitu. Ya bulan April ada 2 kegiatan internasional yang saya ikuti. Yang pertama saya join untuk jadi ambassador untuk salah satu ASEAN Youth Organization yang ada di ASEAN gitu, tapi tidak diterima gitu. Tapi saya menganggap itu bahwa memang itu adalah cara cara Tuhan untuk mengajarkan saya dan cara memang diri saya terbentuk gitu dan saya berproses gitu. Jadi saya belajar, oh ya mungkin saya kurangnya di sini gitu. Tapi di lain sisi saya juga ikut di PCMI gitu, yang notabene banyak kakak-kakak tingkat yang dari sana gitu dan saya di situ ngikutin kegiatan itu kebetulan untuk yang international ya Indonesia Korean Youth Exchange Program gitu. Dan diambil satu orang lelaki dari provinsi Bengkulu untuk ke Korea gitu dan saya di sana ranking 2 gitu. Jadi kayak dan poinnya 0,40. Jadi menurut menurut saya itu sebenarnya bisa saya maknai sebagai kegagalan bagi saya gitu. Jadi tergantung kita memaknainya gimana gitu. Jadi mungkin dari saya sendiri buat teman-teman jangan pernah kita nganggap diri kita remeh gitu. Mungkin kita selalu bilang kita gagal di kesempatan ini gitu. Tapi memang memang terbentuknya dari situ. Terus juga ada kesempatan lain yang selalu membalas semua apa yang kita punya di sebelumnya gitu. Saya juga dulu daftar di pas ketika SMA pas lulus daftar di Amerika gitu salah satu beasiswa untuk SMA lagi di sana selama 1 tahun untuk ngambil foundation gitu.
tapi saya nggak keterima gitu. Tapi aplikasi esai yang saya punya, akhirnya saya coba untuk daftar di yang Ascended Forum. Ascended Forum itu, mmm, kurang lebih, pendaftarnya dari Indonesia 2.500 gitu, terus diambil 5 dari Indonesia gitu. Dan saya rasa itu suatu mukjizat gitu, tiba-tiba saya bisa kepilih gitu. Karena menurut saya mungkin pertama, apakah saya capable atau tidak gitu, tapi akhirnya ini tergantung dengan orang lain yang menilai, bukan kita gitu. Berarti kalau misal kita diberikan kepercayaan berarti, memang kita memiliki kapabilitas gitu. Tapi terlepas daripada itu, saya bukan memperlihatkan itu, tapi saya memperlihatkan bahwasanya mungkin kita ngerasa kita nggak capable pada waktu itu, tapi setidaknya kita belajar dari kegagalan kita untuk jadi lebih berani dan juga beranilah coba untuk memaknai kesuksesan kita tuh dan juga kegagalan kita tuh dengan suatu hal yang positif, gitu sih. Oke, bermakna sekali penjelasannya Kak Ahmad. Bener sih, maksudnya, jangan nilai, "Oke, gue gagal, gue menang." Tapi di situlah, proses yang bakal sebenarnya proses itu yang paling berharga gitu untuk diri kita mengembangkan potensi kita gitu. Dan intinya jangan pernah menganggap remeh diri kita dan selalu berani mencoba aja. Jadi walaupun kita pikir, "Kayaknya nggak mungkin deh gue menang di situ," tapi coba aja dulu. Kita nggak pernah tahu kan pintu mana yang terbuka buat kita. Nah, kalau dari Kak Syafiq nih, tadi, gimana sih, Kak Syafiq tuh bisa kan punya banyak banget achievement-nya. Nah, itu gimana cara Kak Syafiq tuh strateginya biar bisa menang gitu? Oke, mungkin kalau misalnya dibilang kegiatan internasional, itu mungkin ada berbagai macam klasifikasi ya, maksudnya kayak Model United Nation, kemudian mungkin, International Leadership Forum, dan lain-lain sebagainya yang tentu saja mereka punya penilaiannya masing-masing. Mungkin kalau misalnya MUN nanti bisa nanya sama Fauzan atau teman-teman yang lain, karena memang dari awal semester saya belum, nggak terlalu tertarik dalam tanda kutip ke MUN. Tapi kalau misalnya berbicara tentang leadership forum dan lain-lain sebagainya, ada sih beberapa trik-trik yang mungkin teman-teman bisa pakai. Yang pertama, satu, ketika ikut kegiatan internasional, jangan pernah gerombolan sama orang-orang Indonesia. Maksudnya kadang-kadang tuh jadi penyakit ya. Kadang-kadang jadi penyakit orang Indonesia. Oh ya udahlah, gue ngumpulin sama orang-orang Indonesia aja. Padahal itu benar-benar kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Lu harus benar-benar bisa ketemu dengan delegasi-delegasi negara lain. Kamu harus bisa ngomong dengan negara apa teman-teman dari delegasi lain. Yang akhirnya kamu nggak bikin apa namanya gerombolan-gerombolan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba untuk baik ke semua orang. Karena penilaian ketika lomba itu nggak cuma dari satu aspek. Dia bakal banyak banget aspeknya dan salah satunya adalah bagaimana kamu try to be humble with all of the delegate, even sama panitia-panitianya juga. Itu penting banget ketika teman-teman ikutan kegiatan-kegiatan leadership forum atau youth forum dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah niat gitu. Niatnya bukan buat menang, enggak. Karena kalau misalnya teman-teman niatnya menang, ya teman-teman akan capek. Ikutin kegiatannya benar-benar penuh dengan tekanan. Niatnya adalah proses pengembangan diri, seperti yang sudah dikatakan sama Ojan tadi. Ketika kita sudah niatnya untuk pengembangan diri, kita nggak akan pernah ada namanya capek. Kita akan terus memanfaatkan momentum-momentum yang ada ketika setiap kegiatan. Kita akan selalu coba buat akhirnya friendly ke semua orang, ke semua bahkan even ke panitia dan lain-lain sebagainya, karena kita nggak pernah tahu unsur apa yang akhirnya menjadi penilaian-penilaian. Terus yang selanjutnya adalah ketika memang akhirnya nanti hasilnya adalah nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu nggak ada masalah. Yang jelas yang pertama, kamu sudah dapat ilmu banyak dari delegasi yang lain. Yang kedua, kamu punya jejaring networking yang pasti akan bermanfaat 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga, kamu dikenal sama orang yang nggak membuat polarisasi negara, kayak gitu. Polarisasi negara di forum kegiatan internasional itu. Dan yang akhirnya yang terakhir adalah kamu bisa terus tumbuh kayak gitu. Jadi ketika teman-teman coba buat ngamalin itu, ketika teman-teman coba buat praktekin itu, benar-benar tulus, ikhlas, maka bakal banyak kejutan-kejutan yang akhirnya nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Malah kadang-kadang kalau misalnya juara itu, kadang-kadang kita nggak pernah ngerasa, kadang-kadang kita nggak pernah ngerasa kita itu layak untuk juara, tapi juara. Sering kayak gitu. Kadang-kadang di satu sisi kayak ngerasa, aku pasti juara, pasti juara. Ternyata hasilnya enggak. Jadi benar-benar hatinya sih yang
benar-benar coba buat dilurusin walaupun memang susah ya, memang nggak mudah buat akhirnya kita benar-benar tulus, kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar mau cari ilmu sepenuhnya, ya kan? Karena kalau misalnya kita itu mudah, tentu aja nanti nggak ada ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang didapat kayak gitu. Jadi ya itu tadi kembali ke niat kita adalah tentang untuk tumbuh, dan masalah menang dan kalah itu hanya pemanis gitu. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah tentang berproses, tentang bagaimana kita memaknai dari setiap kegiatan internasional. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Syafiq. Jadi intinya tuh bukan menang dan kalah, tapi yang paling penting itu adalah niatnya tadi untuk berkembang dan belajar. Padahal tadi tuh aku nanya sama kakak-kakak strateginya untuk menang apa ya, tapi tuh jawabannya benar-benar humble banget kayak yang penting tuh prosesnya gitu. Benar sih. Jadi kalau teman-teman yang mau ikutan kegiatan internasional, mindset jangan oke gue mau menang buat taruh di CV gitu. Tapi pelan-pelan kita pasti kalau misalnya udah nemuin di mana potensi kita bakal akan menang sendirinya gitu. Oke, so wow, banyak banget insight-insight yang aku dapetin, pasti teman-teman juga. Terus, mungkin ini adalah salah satu hal yang paling ditakutin atau mungkin teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan internasional paling, curious nih. Gimana sih cara Kak Ahmad dan Kak Syafiq tuh pertama kali belajar bahasa Inggris? Karena kan, pasti kita harus bisa bahasa Inggris dong. Nah, itu gimana sih, pertama kali dan gimana nih cara belajarnya? Kalau dari Kak Ahmad? Oke, mulai dari aku ya. Jadi, aku bisa bilang aku adalah bahan pembalasan kakak aku dulu. Jadi kakak aku dulu kebetulan dia, mau ngambil S2 di Jepang gitu, terus akhirnya dapet dan persyaratannya adalah bahasa Inggris. Jadi pas di situ dia kebetulan nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris, jadi akhirnya dia bilang kayak, "Fauzan kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu di zaman, Kakak aja butuh banget bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu mau, kamu, harus banget nih belajar bahasa Inggris gitu, mulai dari SMP. Jadi mulai dari situ, aku bisa bilang, aku kebetulan aku tinggal di Provinsi Bengkulu, dibilang cukup daerah gitu, yaitu di, Kabupaten Lebong. Di sini kebetulan ketika SD aku nggak punya guru bahasa Inggris sama sekali gitu, jadi kita nggak belajar bahasa Inggris gitu. Terus pas SMP guru aku juga ada yang sakit gitu, jadi kayak kita dalam beberapa bulan nggak belajar bahasa Inggris sama sekali. Akhirnya pas kelas 2 dan kelas 3 aku niat, ya udah deh karena kayak gini, bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang paling aku benci gitu. Tapi kalau kalau aku dilihat lagi aku harus ngelawan gitu kan. Kayak abang aku punya bilang gini, "Fauzan, kalau kamu mau, dalam satu hari, 10 vocabulary yang kamu punya aku hitung Rp500. Jadi satu vocabulary Rp1 gitu. Jadi aku pikir, waduh berarti dalam dalam apa, sehari aja aku dapetnya mungkin 5.000 gitu kan. Jadi kayak mungkin, "Wih jajannya lumayan banget nih nanti," gitu. Terus akhirnya mulai dari situ aku belajar, oh ya 10 vocabulary tiap hari, dari situ, oh ya dan memang aku nggak langsung bisa gitu. Jadi pas ke kelas 3 SMP aku fokusnya ke yang speaking kan. Akhirnya ya udah aku belajar dari situ, mmm, ya, tapi grammar-nya cakadul banget gitu, karena aku nggak ada lawan yang sepadan gitu. Teman-teman aku di sini tuh semuanya yes, no aja gitu. Padahal aku salah semua yang aku ngomong karena mereka mereka melihat bahwa aku bisa banget gitu kan. Terus udah itu pas waktu masuk SMA karena, aku SMA karena dijanjiin kalau misalnya kamu komitmen untuk belajar bahasa Inggris, kamu kan sekolahnya di kampus Inggris di, Pare, Kediri gitu. Akhirnya aku di situ, akhirnya kampus Inggris, Kediri, aku selama 3 tahun di sana, fokus ke TOEFL gitu. Terus aku ngelihat kayak, aduh tahun pertama kayaknya nggak bisa belajar deh, mungkin tahun kedua deh aku nyoba gitu kan. Tahun kedua mungkin aku bisa ngatur waktu, aku pikir ternyata nggak juga. Tapi aku maksain gitu, aku belajar TOEFL, tapi aku ngerasa kayak TOEFL nggak cocok deh sama aku gitu. Terus akhirnya tahun ketiga, karena aku memang dari aku SMP pengennya ke luar negeri kan gitu, terus akhirnya aku belajarlah dari situ, belajar ngambil IELTS. Kayaknya ini cocok deh sama aku, karena aku memang lebih suka ke speaking gitu kan, karena ini yang mungkin bisa ngebantu nilai aku nanti gitu. Terus dari situlah aku fokus ke IELTS, udah itu, ya udah terjun di situ belajar tentang grammar, tentang ini segala macam. Jadi kayak memang Eee, nggak butuh proses yang sangat lama gitu untuk nggak dalam sebulan, 2 bulan gitu karena dan juga orang mungkin kadang mikir bahwa belajar bahasa Inggris belajar bahasa Inggris itu kayak mungkin butuh waktu dalam 1 bulan, 2 bulan karena itu yang dikasih tahu sama, tutor-tutor yang ada di kampus Inggris gitu. Menurut aku itu mungkin, satu hal yang perlu di di di
ditandai lagi bahwa kita nggak bisa belajar tuh dalam 1 bulan atau 2 bulan, tapi kita belajar tuh dari sedini mungkin kita bisa. Jadi kalau misalnya sekarang ada kesempatan untuk belajar bahasa, ya belajar bahasa itu, karena bahasa Inggris untuk kedepannya itu bukan jadi bahasa yang bonus doang gitu, tapi itu bakal jadi bahasa internasional yang memang bakal diwajibkan oleh setiap orang gitu. Apalagi kita yang zaman global saat ini, yang kesempatannya jauh lebih gede, jadi untuk bersaing itu sangatlah tinggi. Jadi mulai dari situlah kita mungkin harus belajar banyak gitu. Jadi itu sih mungkin pengalaman aku belajar bahasa Inggris. Hingga saat ini aku alhamdulillah bersyukur aku belajarnya dari SMP gitu. Terima kasih. Gitu sih. Menarik banget ya pengalaman Kak Ahmad ini bisa kita aplikasikan nih. Nanti kalau punya anak, biar anaknya jago bahasa Inggris, kalau kamu bisa 500, tapi kan itu udah lama ya. Nanti kalau zaman anak kita mungkin satu vocabulary 5.000 kayaknya. Nanti anaknya semangat gitu. Nah, kalau Kak Syafiq gimana nih Kak? Belajar bahasa Inggrisnya pertama kali, ada story-nya gitu? Oke, jadi dulu mungkin karena memang dari SMP di pondok pesantren, jadi memang kita itu ada namanya hari bahasa kayak gitu, kayak hari ini pakai bahasa Inggris, kemudian besoknya pakai bahasa Arab, atau minggu ini pakai bahasa Inggris, kemudian minggu depannya pakai bahasa Arab kayak gitu. Tapi ya hanya sebatas benar-benar ngapalin kosakata. Kita punya target kayak gitu, kalau misalnya nggak sesuai target, entah dihukum, di apa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu memang benar-benar nge-support. Tapi ya sama sebenarnya, buat grammarnya mungkin bahkan sampai saat ini juga grammarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi pernah kejadian waktu itu iseng-iseng ketika kita sudah selesai ujian nasional, itu ada teman saya dulu, saya suka main skate ya. Jadi SMP sering main skate, kemudian teman saya bilang kayak gini, wah liburan panjang nih gitu, kamu nggak mau kemana kayak gitu, kemana? Ayo kita ke Jawa aja skate trip kayak gitu, skate trip. Jadi kita mau coba buat ke skate park yang ada di Jawa waktu itu pas masih lulus SMA. Terus saya bilang sama teman saya, tapi gimana izin sama orang tuanya? Udah, izinnya kita belajar bahasa Inggris aja ke kampung Inggris kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ke Pare bilang sama orang tua, pamit mau belajar bahasa Inggris untuk persiapan student exchange kayak gitu. Jadi persiapan. Jadi memang jangan pernah membohongi orang tua. Kalau enggak jadi beneran kayak gitu. Ya jadi akhirnya ketika saya berangkat waktu itu ke Pare, wah udah semangat banget cari skatepark dan lain sebagainya, ke Malang, Surabaya, cari-cari dan lain sebagainya. Oh ternyata kebetulan kena dapat yang itu dormitorinya agak strict gitu. Jadi kita benar-benar baru datang itu langsung dihukum gitu, karena kita nggak pakai bahasa Inggris. Benar-benar langsung dihukum. Minggu pertama langsung disuruh speech di depan warung-warung. Itu mungkin Fauzan juga paham kayak gitu, di warung-warung itu masih SMP, malu banget. Jadi akhirnya mungkin gara-gara bohongin orang tua itu, akhirnya Parenya benar-benar akhirnya belajar bahasa Inggris kayak gitu. Jadi skate-nya malah disimpan, mainnya cuma seminggu sekali, tapi benar-benar belajar bahasa Inggris kayak gitu. Nah terus ya alhamdulillah ketika kuliah juga kan di international program, jadi kita benar-benar pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi itu support banget buat bahasa Inggrisnya. Tapi ada satu hal sih, benar banget kata Fauzan, kalau belajar bahasa Inggris itu nggak bisa 1, 2 bulan, 3 bulan. Kalau menurut saya bahasa itu adalah pelajaran seumur hidup kayak gitu. Karena kalau kita sudah jago nih, biasanya kita dapat IELTS-nya 8 atau 8,5 udah kayak bule kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar lagi, kita nggak pernah asah lagi, kita bakal lupa lagi kayak gitu. Karena itu bukan mother tongue ya gitu. Jadi bisa banget akhirnya untuk hilang. Jadi menurut saya mulai sejak dini, karena sekarang kan belajar bahasa Inggris nggak susah sih menurut saya. Maksudnya kayak YouTube itu udah banyak banget itu video-video yang akhirnya edukatif tentang bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa chat lewat berbagai macam sosial media dengan foreigner yang akhirnya itu bisa support buat bahasa asing kita. Atau mungkin misalnya main game dan lain-lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman yang suka main game, akhirnya itu efeknya dia bisa bahasa Inggris. Jadi kita udah bukan tahun-tahun dulu lagi yang sinyal susah dan lain-lain sebagainya. Jadi start earlier, kemudian sustain to learn about English.
Okay, start earlier and sustain to learn English. Dari pengalaman Kak Ahmad sama Kak Syafiq ternyata kocak-kocak banget sih pengalaman belajar bahasa Inggris yang nggak disangka-sangka kan kayak orang kesannya, aduh nih kayak Kak Ahmad sama Kak Syafiq serius banget nih anaknya ikutan MUN mulu, ikutan international conference. Ternyata pengalamannya kocak-kocak juga gitu. Kayak semakin malam semakin seru, cuman waktu kita sayang terbatas. Mungkin akan ada episode 2 lagi bareng sama Kak Syafiq sama Kak Ahmad nih mungkin. Tapi aku mau nanya nih, pertanyaan terakhir, buat Kak Ahmad dan Kak Syafiq, apa sih harapannya Kakak dan pesan-pesannya untuk pemuda Indonesia zaman sekarang? Gimana caranya biar kita itu bisa mengembangkan potensi kita yang pasti untuk bisa bermanfaat dan memberikan dampak, impact yang positif untuk Indonesia? Dari Kak Ahmad? Mungkin aku bilang, aku ketika SMP dulu, aku selalu mikir, aku nggak ada platform ataupun wadah untuk belajar dan berkembang gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ketika aku ada di daerah, aku ngerasa kayak kurang banget wadah untuk belajar. Jadi tuh ketika kita punya wadah untuk belajar dan berkembang, seharusnya kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Apalagi ketika aku masuk ke Universitas Indonesia gitu. Nggak pernah terbayangkan bagi aku bisa masuk ke Universitas Indonesia. Dan kesempatan itu aku gunakan untuk mengikuti apa yang sebenarnya aku bisa ikuti dan yang sebelum-sebelumnya aku nggak pernah ikutin. Misalnya aku contoh ikut ISEC gitu. Aku ngerasa bahwasanya itu adalah wadahku untuk belajar dan berkembang gitu. Dan aku mau 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 mungkin ngasih saran ke teman-teman bahwasanya sebagai pemuda mungkin dengan kita ngikutnya mencoba sesuatu hal baru mungkin itu bakal membuka mata kita untuk mengetahui sebenarnya potensi kita di mana. Terus juga kita um, mengisi diri kita dengan platform ataupun wadah-wadah yang memang sesuai dengan diri kita gitu. Kapasitas diri kita tuh memang akan terbentuk dari diri kita sendiri. Tapi dengan kita mengikuti ataupun bergabung dengan wadah-wadah itu, kita tahu sebenarnya apa saja potensi diri kita yang bisa digali. Terus kita juga bakal tahu gimana sih sebenarnya perspektif orang lain dalam membangun hal ini, hal itu gitu. Kayak misalnya aku yang belum pernah belajar tentang dunia FMCG, tiba-tiba karena Isaac aku belajar tentang dunia FMCG dan tertarik gitu. Yang sebelumnya pandangan aku mungkin aku bakal ke government doang belajar yang kayak gitu dan banyak hal yang membuka mata aku gitu dan mungkin yang aku mau bilang kita dengan mengajak teman-teman kita untuk mengikuti apa yang sebenarnya hal-hal positif itu akan ngebantu ngebantu untuk ngasih share positivity ke orang lain gitu dan mungkin sekarang kita bicara tentang apa ya, international activity yang kenapa sih kita harus ngikut banget gitu. Karena bagi aku dari international activity misalnya contoh Kak Syafiq tadi bercerita tentang AFS, setidaknya itu akan memotivasi untuk adik-adik yang ada di SMA gitu. Kayak misalnya menurut aku yang mengubah aku ingin mencoba berbagai macam hal, ingin menyelesaikan masalah di sekitar aku, itu adalah karena cerita gitu. Pas SMP aku ketemu sama Pak Anies Baswedan. Dari situ cerita itu yang ngebangun aku untuk belajar banyak hal dan aku ingin berkembang lebih jauh gitu sebagai pemantik dan menurut aku cerita adalah salah satu cara untuk kita mengajak orang lain dan empowering others kayak yang tadi Kak Saskia bilang dan itu yang paling penting mungkin mari bukan bukan menjadi leader tapi kita mungkin bisa untuk membentuk leader leader lagi gitu itu yang jauh lebih penting mungkin itu kurang lebih dari aku mungkin bisa ditambah dengan Kak Syaf. Thank you Kak Ahmad. Kalau dari Kak Syafiq nih, apa harapannya Kak Syafiq untuk pemuda Indonesia sekarang, gimana caranya biar kita bisa berani untuk mengembangkan potensi diri kita, biar kita bisa memberikan impact yang positif untuk Indonesia? Oke, berbicara pemuda, berbicara mahasiswa atau siswa, anak-anak muda lainnya itu nggak akan pernah ada habisnya. Tapi ada sebuah pergeseran ya terkait kehidupan dulu sama yang sekarang. Bahwasannya kita sekarang hidup di dunia kosmopolitan atau kita berbicara tentang benar-benar global citizen. Jadi hari ini anak-anak generasi muda Indonesia nggak hanya mikirin tentang masalah-masalah Indonesia, tapi kita benar-benar harus mikirin tentang bagaimana hadapin masalah global. Kita juga bukan hanya kompetisi dengan anak-anak bangsa gitu, tapi kita benar-benar bakal compete dengan benar-benar generasi global gitu. Yang mana hari ini negara itu sudah benar-benar there is no boundaries. Kayak nggak ada benar-benar penghalang dari satu negara ke negara yang lainnya hanya dengan paspor. Everyone can visit another countries. Kayak
kita gampang banget buat kunjungin satu negara ke negara-negara yang lainnya, yang mana itu membuktikan bahwasanya potensi adanya persaingan yang lebih ketat, yang mana tentu aja mereka yang punya value akan bisa terus bertahan dengan mereka yang nggak punya value. Mereka yang punya visi dan misi besar akan lebih dimanfaatkan daripada mereka yang nggak punya visi dan misi yang besar. Nah, lalu bagaimana peran anak-anak muda, terutama generasi muda Indonesia? Yang pertama, satu, masa muda itu sebentar. Gitu. Walaupun bisa dikatakan masa muda itu masa yang paling panjang daripada seluruh masa-masa kehidupan. Tapi sejujurnya, hakikatnya masa muda itu masa yang paling singkat gitu. Karena begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan di masa muda itu ketimbang ketika kita masih kecil ataupun nanti ketika sudah tua. Jadi benar-benar taruh semangat kalian yang paling besar itu di masa muda, temukan secepat mungkin passion teman-teman, dan jangan korbankan passion itu hanya karena jabatan, harta, ataupun lain-lainnya. Karena dengan passion itu, ketika teman-teman sudah mengikuti apa yang sudah jadi passion teman-teman, maka harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya yang akan mengikuti teman-teman. Dan hari ini pandemi mengubah mindset banyak orang, bahwasannya sebenarnya bukan keadaan yang membuat kita nggak maju, tapi benar-benar pola pikir kita, terus bagaimana kemauan kita. Banyak banget anak-anak muda yang terus bisa bergerak di tengah pandemi kemarin, apalagi ketika masih 2020 awal, sampai sekarang, itu banyak banget anak-anak muda yang mereka tetap bisa survive, mereka tetap bisa berkarya, bisa buat inovasi, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwasannya bukan kondisi yang membuat kita berhenti, tapi keinginan kita, kemudian mimpi kita, dan juga bagaimana kita mau menjadi seseorang yang memberikan dampak besar di kemudian hari. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you banget Kak Syafiq, aku setuju banget. Intinya gimana caranya keinginan kita itu yang paling penting gitu. Jangan melihat pandemik sebagai suatu hambatan, tapi kita harus bisa memanfaatkan advantage dari pandemik ini. Contohnya kita bisa ngikutin international forum secara gratis. Mungkin dulu kalau misalnya ikut international forum harus punya paspor, ada biaya transportasi, dan izin orang tua itu lebih susah. Kalau sekarang banyak banget international model United Nation yang dilakuin secara online dan biayanya lebih terjangkau. Jadi gimana caranya kita mau mencari peluang untuk mengembangkan potensi diri kita. So, thank you banget buat Kak Ahmad, buat Kak Syafiq atas waktunya, udah mau sharing bareng sama teman-teman Indonesia Youth Foundation di Public Diplomacy Series kedua. Jadi buat teman-teman yang mau saksikan episode selanjutnya, bisa banget langsung nonton di Instagramnya Indonesia Youth Foundation atau di YouTube channelnya IYF. Nah, sebelum aku tutup nih, aku mau main games, ada satu pertanyaan this or that question buat Kak Ahmad sama Kak Syafiq. Jadi, kalau misalnya disuruh pilih nih, Kak Ahmad sama Kak Syafiq setelah lulus S1 ini, kalau misalnya disuruh pilih nih, Kakak mau dapat kerja di perusahaan yang Kakak impi-impikan, atau Kakak mau ngelanjutin S2 di kampus yang Kakak impikan, dimanapun itu pasti diterima, tanpa perlu tes, tanpa perlu apapun. Kakak lebih pilih mana nih? S2 atau kerja? Boleh mungkin dari Kak Ahmad yang udah senyum-senyum dari tadi? Kalau aku S2 sih, S2. Kalau dengan beasiswa sih ya, aku S2 mungkin ya. Oke, cool. Kalau dari Kak Syafiq? Kalau saya S2 dan minta doanya teman-teman karena ini lagi nunggu hasil dari beasiswa itunya. Gitu, jadi Amin. S2. Oke, semoga lancar ya. Wah, gak Kak Ahmad dan Kak Syafilnya, gue mau S2. Kalau aku disuruh pilih, aku bakal pilih mau kerja di Unilever kali ya. Kalau misalnya ada tanpa tes, tanpa apa, langsung terima. Langsung, oke. Amin. Amin. So, thank you banget buat Kak Ahmad dan Kak Syafiq atas waktunya. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman mau nanya, boleh langsung mungkin tanya ke Instagramnya Kak Ahmad. Apa Kak Ahmad nama username-nya? Oh ya, di ahmad.fauzan7. Oke, ahmad.fauzan7 dan di Instagramnya Kak Syafiq. Syafiq Rizqullah. Okay, so thank you so much guys for watching this video and I'll see you on the next one. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Jangan keluar dulu Kak, udah. Thank you Kak Ahmad.